siang, sore, dan malam. Perkenalkan kami dari kelompok 8, mata kuliah Manajemen Risiko Korporat, Teknik Sistem dan Industri ITS Surabaya. Perkenalkan, nama saya Hauratia Syaubani, NRP 8. Nama saya Evelia Nurizati, NRP 121. Nama saya Kanza Kotrinada, NRP 163. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang salah satu standar manajemen risiko, yaitu ISO 31000-2018. Mau tahu lebih lanjut? Simak video berikut ini. ISO 31000 diterbitkan pada tahun 2009 dengan judul Risk Management Principles and Guidelines. Standar ini berlaku untuk semua jenis organisasi dan mencakup untuk semua jenis risiko. Pada tahun 2018, ISO 31000 direvisi dengan mempertimbangkan evolusi pasar dan juga tantangan baru yang dihadapi oleh organisasi dan juga bisnis sejak standar pertama kali dirilis pada tahun 2009. Terdapat 8 komponen dalam manajemen risiko standar. Yang pertama adalah risiko, yaitu dampak dari sebuah ketidakpastian. Yang kedua adalah risk management, yaitu pengelolaan untuk mengawasi dan mengatasi sebuah risiko. Yang ketiga adalah stakeholder, yaitu orang atau organisasi yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan dan juga mungkin berpengaruh dalam sebuah risiko. Yang keempat adalah resource, yaitu elemen yang bisa berdiri sendiri atau juga berdiri bersama-sama dan berpotensi untuk menimbulkan sebuah risiko. Yang kelima ada event atau sebuah peristiwa di mana kejadian tersebut merupakan sebuah risiko. Dan yang keenam ada consequence, yaitu hasil atau dampak dari kejadian yang terjadi. Dan yang ketujuh adalah likelihood, sebuah kemungkinan sebuah risiko itu dapat terjadi. Dan yang terakhir adalah 8, yaitu control, yaitu ukuran yang dapat mempertahankan atau memodifikasi sebuah risiko. Beberapa prinsip dari ISO 31000 diantara lain, 1 adalah terintegrasi, 2 komprehensif dan terstruktur, 3 dapat disesuaikan, 4 inklusif, 5 dinamis, 6 informasi terbaik yang tersedia, 7 faktor SDM dan budaya, dan yang terakhir adalah upaya berkembang yang berkelanjutan. Nah, kira-kira apa ya benefit dari penggunaan standar manajemen risiko ISO 31000 tahun 2018 ini? Yang pertama, yaitu untuk membantu organisasi dalam mengembangkan strategi manajemen risikonya terkait identifikasi dan pengurangan risiko secara efektif. Yang kedua, yaitu dapat mengembangkan budaya manajemen risiko di mana karyawan dan juga pemangku kebijakan lebih sadar akan pemantauan dan juga pengelolaan risiko. Yang ketiga, yaitu dapat membantu organisasi dalam melihat peluang positif dan juga konsekuensi negatif dalam setiap risiko. Yang selanjutnya yaitu memungkinkan pengambilan keputusan secara terintegrasi dan terinformasi. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai framework standar dari ISO 31000. Tujuan dari adanya framework manajemen risiko adalah untuk membantu sebuah organisasi dalam mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam aktivitas dan fungsi yang lebih signifikan. Framework dari ISO 31000 terdiri dari 6, yaitu pertama leadership and commitment, kedua adalah integration, ketiga adalah design, keempat adalah implementation, yang kelima evaluation, dan yang terakhir adalah improvement. Pertama, leadership and commitment, di mana sebuah top manajemen dan badan-badan lainnya terkait harus memastikan bahwa manajemen risiko terintegrasi ke dalam semua aktivitas organisasi dan harus menunjukkan kepemimpinan serta komitmen dalam pelaksanaannya. Kedua, integration, di mana sebuah organisasi harus mengintegrasikan manajemen risiko bergantung pada pemahaman tentang struktur dan juga konteks organisasi, serta mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam organisasi adalah proses yang dinamis dan berulang dan harus disesuaikan dengan kebutuhan serta budaya organisasi. Yang ketiga adalah desain. Terdapat 4 komponen penting dalam desain. Yang pertama, organisasi harus memeriksa dan memahami konteks dari internal serta eksternal organisasi itu sendiri. Yang kedua, komitmen manajemen risiko harus diartikulasikan dan dikomunikasikan dalam organisasi kepada stakeholder dan top manajemen organisasi. Ketiga, organisasi juga harus menetapkan peran organisasi, wewenang, tanggung jawab, dan akuntabilitas. Keempat, organisasi harus mengalokasikan sumber daya yang tepat untuk mengawasi dan melakukan manajemen risiko. Kelima,
Organisasi harus menetapkan pendekatan komunikasi dan konsultasi yang disetujui untuk mendukung framework dan juga memfasilitasi penerapan manajemen risiko yang efektif. Keempat, implementation. Dalam penerapan framework manajemen risiko, sebuah organisasi harus memperhatikan waktu serta sumber daya yang dimiliki, mengidentifikasi jenis-jenis keputusan yang dibuat oleh sebuah organisasi, memodifikasi proses pengambilan keputusan, dan memastikan bahwa pengaturan organisasi untuk mengelola sebuah risiko dapat dipahami serta juga diimplementasikan. Lalu, implementasi dari sebuah framework manajemen risiko yang berhasil membutuhkan keterlibatan dan kesadaran dari seluruh stakeholder yang terkait dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, evaluation, di mana organisasi harus mengukur kinerja dari sebuah framework manajemen risiko yang digunakan secara berkala untuk menentukan apakah perangkat tersebut tetap dapat diimplementasikan dan dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi tersebut. Kerangka terakhir yang nomor 6 yaitu improvement, di mana organisasi harus terus melakukan pemantauan dan penyesuaian terhadap framework dari manajemen risiko untuk mengatasi perubahan internal dan eksternal. Organisasi juga harus tetap melakukan perbaikan secara terus-menerus untuk meningkatkan kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas dari sebuah framework manajemen risiko serta cara proses manajemen risiko yang terintegrasi. Proses manajemen risiko harus menjadi bagian integral dari manajemen dan juga pengambilan keputusan, serta terintegrasi dengan struktur, operasi, dan juga proses dalam sebuah organisasi. Sifat dinamis dan variabel dari perilaku dan juga budaya manusia harus dipertimbangkan dalam proses manajemen risiko. Meskipun proses manajemen risiko sering disajikan secara berurutan, namun pada kenyataannya praktiknya dilakukan secara berulang. Berikut ini merupakan ilustrasi dari proses manajemen risiko, yang mana terdiri dari beberapa aspek, diantaranya communication and consultation, scope, context and criteria, risk assessment yang terdiri dari risk identification, risk analysis, dan juga risk evaluation, risk treatment, recording and reporting, dan terakhir monitoring and review. Aspek yang pertama yaitu communication and consultation, di mana aspek ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya untuk membantu para pemangku kepentingan dalam memahami risiko dan memberikan informasi terkait alasan mengapa sebuah tindakan diperlukan, menyatukan berbagai bidang keahlian untuk menyamakan langkah dalam proses manajemen risiko, memastikan bahwa adanya perbedaan pendapat dapat ditanggapi dengan tepat, dan juga dapat memberikan informasi terkait pengawasan risiko, dan yang terakhir dapat membangun rasa inklusivitas dan kepemilikan di antara mereka yang terdampak dari risiko tersebut. Aspek kedua yaitu scope, konteks, and kriteria, di mana aspek ini memiliki tujuan untuk menyesuaikan proses manajemen risiko, penilaian risiko yang efektif, dan perlakuan risiko yang tepat. Skop konteks kriteria ini melibatkan pendefinisian ruang lingkup proses dan pemahaman konteks internal dan juga eksternal dari sebuah organisasi. Aspek ketiga yaitu risk assessment, di mana ini merupakan keseluruhan proses identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko. Penilaian risiko harus dilakukan secara sistematis, iteratif, dan juga kolaboratif, berdasarkan pengetahuan dan juga pandangan dari para pemangku kepentingan. Aspek selanjutnya yaitu risk treatment, di mana tujuan dari risk treatment ini untuk memilih dan menerapkan opsi untuk menangani risiko. Aspek selanjutnya yaitu recording and reporting, di mana bagian ini merupakan bagian integral dari tata kelola organisasi dan harus meningkatkan kualitas integrasi dengan para pemangku kepentingan, serta mendukung top manajemen dan badan pengawas dalam menjalankan tanggung jawabnya. Aspek terakhir yaitu monitoring and review, di mana aspek ini memiliki tujuan untuk memastikan dan juga meningkatkan kualitas dan juga efektivitas desain proses, implementasi, dan juga hasil. Yang mana hasil dari monitoring and review ini nantinya akan dimasukkan ke seluruh manajemen serta pengukuran dan pelaporan kinerja dari sebuah organisasi. Sekian penjelasan dari kami. Hope you like and enjoy this video. Semoga bermanfaat. Bye-bye!